Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Firman Haliansyah. Oke, ini udah 2 minggu ya kita nggak ketemu, nggak sharing masalah anxiety, masalah psikosomatis ataupun hipokondria. Dan udah 2 minggu juga saya nggak balas komen-komen kalian di video sebelumnya. Mohon maaf karena ada kegiatan di kampus waktu itu, juga hari raya ya. Saya harus kesana kesini. Yaitu nggak penting lah, yang penting kamu sembuh. Oke, jadi yang pertama sebelum ke pembahasan saya mau mengucapkan minal aizin wal faizin buat teman-teman saya di sini. Mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang tersinggung di video-video sebelumnya ataupun komentar yang membuat hati kalian gak enak. Mohon maaf karena saya masih belajar. Seriusan, saya masih belajar. Mohon maaf lahir batin ya. Terus selamat hari raya Idul Fitri ya buat kalian yang muslim. Semoga Idul Fitri tahun depan berbeda dengan tahun sekarang ya, kamu tahu lah, amin. Oke, jadi ini saya mau nanya kabar kalian, gimana kabarnya, terus gimana hari ini, masih udah ngerasa bosen, udah ngerasa pengen meledak karena karantina. Gimana kabarnya, mudah-mudahan sehat semuanya, mudah-mudahan happy semuanya. Terus juga yang penting dia udah hilang, NC-nya udah hilang, itu yang penting. Nah, jadi di video sekarang, mohon maaf ya, ini saya jarang-jarang pakai topi di rumah karena ini rambut udah panjang juga, terus hari ini belum mandi. Oke, jadi kelihatan berantakan, makanya pakai topi biar agak kelihatan udah mandi dikit, padahal belum mandi, seriusan. Oke, jadi di video ini saya mau bahas ini hal yang buat memperparah cemas kalian ya. Ini seriusan deh, ini ada berapa poin ya? 1, 2, 3 poin yang buat CNC kamu itu jadi parah atau jadi kumat. Terus kalian ngerasa flashback ke masa-masa parah ketika itu. Padahal ini udah lama gitu ya. Nah, ntar kalau misalkan kamu ngelakuin ini nih ya, ketika kamu kumat, pikiran kamu bakal ngerespon, terus ngerasa ini bakal kayak dulu lagi nggak ya? Ini bakal kayak dulu lagi nggak ya? Nah, bakal kayak gitu. Oke, jadi 3 poin ini boleh kamu tulis atau enggak, janganlah cuma 3 poin, diingat-ingat aja ya. Terus juga dilakuin, ingat dilakuin, jangan didengar doang. Oke, jadi jangan banyak basa-basi ya, karena saya juga nggak bisa basa-basi, sukanya to the point aja. Oke, jadi yang pertama, kamu nggak olahraga ya, itu yang pertama. Dan yang paling utama, kamu nggak olahraga. Kenapa? Karena ketika kamu nggak olahraga, yang pertama pikiran kamu ribet nih, terus nggak ada aktivitas fisik yang dilakuin. Oke, nah jadi ketika itu makin lama itu makin mumet, makin buat kamu depresi misalkan ya, amit-amitnya misalkan sampai depresi, sampai stres mikirin penyakit yang gede gitu padahal nggak ada. Nah itu, jadi lama-lama kamu itu bakal depresi tanpa olahraga ya. Jadi kenapa saya anjurin olahraga, karena kalau misalkan kamu punya hobi olahraga itu bagus banget. Nah, kalau misalkan olahraganya dengan hati yang tulus, dengan yang ikhlas, terus apalagi kalau misalkan kamu olahraga sampai senang gitu, misalkan kamu olahraganya jogging atau lari ya, terus sambil dengar musik, itu kan enjoy ya, itu enak loh, udahnya itu enak gitu. Sambil lari sambil dengar musik, itu ntar ada yang namanya hormon endorfin itu keluar, hormon buat tenang, buat senang, buat nyaman itu keluar. Nah, jadi dari hormon itu keluar, ntar ketika olahraga kan otomatis kamu mandi nih ya, mandi nih. Jadi bukan dari lari doang, kamu mandi juga, itu poinnya gede banget loh, mandi ya. Ketika olahraga kamu otomatis mandi nih. Kamu tahu nggak sih manfaat mandi itu apa? Menghilangkan depresi, itu yang paling utama, seriusan. Jadi buat kita kaum cemas, mandi itu hal utama ketika olahraga, karena bisa menghilangkan depresi, terus buat badan jadi seger, jadi tenang, pikiran jadi nyaman gitu. Nah, ketika olahraga nih, kita kan capek nih ya, capek. Nah, terus ketika istirahat, pikiran kita itu udah nggak mampu mikirin yang aneh-aneh karena fisik kita udah capek gitu. Jadi logikanya, kalau misalkan fisik kalian diem, pikiran kamu yang capek. Tapi sebaliknya, kalau misalkan fisik kalian yang capek, pikiran kamu diem. Seriusan, cobain itu, rumus itu kayak gitu. Cobainnya, ini poinnya gede banget nih kayaknya. Kalau dilakuin itu, gini deh, pokoknya sembuh lah ya.
Makanya jangan mikirin yang aneh-aneh, lebih baik olahraga sampai capek, sampai relax, sampai buat kamu tenang, ntar pikiran kamu diem, nggak berisik. Soalnya orang anxiety itu pikirannya berisik banget. Kayak itu yang paling pertama, dan yang paling utama itu penting olahraga. Kayak kenapa penting udah saya jelasin tadi, makanya jangan di skip ya sampai akhir. Terus yang kedua ada aktivitas sedia kala, itu maksudnya kayak gimana sih? Jadi kayak gini, jangan sampai si cemas ini mengganggu aktivitas kalian. Misalkan kamu udah kerja atau kamu masih kuliah, masih pelajar. Kebanyakan di sini teman-teman saya di YouTube itu mereka yang masih kuliah ya, sama kayak saya gitu, masih kuliah, masih belajar. Walaupun memang ada yang udah kerja, terus yang masih ngontek WA saya yang masih bukan yang masih sih, orang tua yang umur 50 tahun itu masih ada. Tapi tetap aja intinya itu jangan sampai terganggu aktivitas kalian itu. Jadi kayak gini, kamu jangan kalah sama si anxiety ini sampai kamu nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi saran saya, ketika kamu punya cemas ini, aktivitas itu lanjut ya. Ada baiknya ditambahin gitu aktivitasnya, tambahin. Kalaupun dia nyolek itu bodo amat. Oke, kamu perlu sikap apatis. Jadi banyakin aktivitas, lanjutin aktivitasnya. Terus apalagi nih ya, sebagai cowok gitu ya, cowok itu kan punya tanggung jawab yang besar. Terus kedepannya mau gimana harus nyari duit kan. Nah itu tambahin aktivitasnya, jangan sampai kalah sama si anxiety ini ya, jangan sampai kalah gitu. Karena kalau misalkan si anxiety udah ngambil waktu-waktu aktivitas kita, udah ngambil waktu olahraga kita, udah ngambil waktu kumpul sama temen, udah ngambil waktu kumpul sama keluarga, itu bakal parah men, parah, seriusan parah banget. Makanya dilawannya itu dengan cara beraktivitas. Ntar lama-kelamaan dia hilang, dia lupa, dan kamu juga lupa kalau kamu punya cemas. Itu kuncinya. Oke. Terus yang ketiga, yang buat anxiety makin pecicilan gitu ya, membuat anxiety makin jadi, itu nggak ada kerjaan sama sekali. Oke, jadi kalau misalnya jangan cobain lah. Kalian pernah lah ya, apalagi lagi karantina gini, nggak ada kerjaan tuh, seharian tuh nggak ada kerjaan. Misalkan kalau cewek kan ada beres-beres rumah gitu. Kalau cowok sebagian besar jarang beres-beres rumah. Jadi nggak ada kerjaan, intinya seharian tuh nggak ada kerjaan. Kayak saya yakin 90% ketika nggak ada kerjaan itu kumat. Karena apa? Karena fisik kamu bergerak, terus karena nggak ada aktivitas ngobrol sama temen, ngobrol sama keluarga. Jadi ujung-ujungnya itu ntar dia kumat. Oke, ini yang paling parah. Kalau kamu nggak ada aktivitas sama sekali seharian itu, jatuhnya ntar kamu kumat. Makanya saya anjurin buat olahraga, buat aktivitas seperti biasa. Anggap aja kamu normal, anggap aja kamu nggak punya penyakit ini, nggak punya penyakit gedean gitu, nggak punya penyakit yang ngeri. Emang nggak punya penyakit sih, ya anggap aja kamu sehat karena kamu sehat. Seriusan, karena kamu sehat. Jadi jangan dianggap si cemas ini jangan dianggap berlebihan gitu, karena kamu sehat. Jadi jangan terganggu olahraganya, jangan terganggu aktivitas seperti sedia kala gitu. Bodo amat gitu, lanjutin. Kalau bisa aktivitasnya tambahin gitu ya. Jadi kesimpulannya nih dari 3 poin ini, menurut saya yang suka menganalisa ya, sama-sama suka menganalisa nih, tapi ada baiknya juga. Kan kita kalau dikasih waktu luang beberapa hari terus nggak ada kerjaan, pasti kumat nih. Jadi buat kedepannya kalian harus mempersiapkan dari sekarang, kalau kegiatan kalian kedepannya itu selalu sibuk, selalu padat. Gimana caranya? Oke. Pokoknya gimana caranya kegiatan kalian kedepannya, kalian harus sibuk, harus padat gitu. Itu gimana pun caranya terserah kalian. Kalau saya sendiri, boleh diturutin ya, boleh lah. Apalagi masih muda nih ya, masih kuliah. Saya mikir kedepannya itu, setiap hari saya nggak diam di rumah. Oke, karena faktor nyari duit misalkan ya, karena laki gitu, karena cowok juga. Itu terus aja setiap hari harus keluar, harus ada aktivitas. Itu jangan sampai diem di kamar, jangan sampai ya. Kalau misalkan orang normal diam itu mungkin dia sehat-sehat aja ya, karena misalkan gimana ya, orang rumahan misalkan ya, diam di rumah di kamar terus, tapi dia ngerasa
fine, ngerasa baik-baik aja gitu. Nah itu nggak masalah. Lain lagi sama kita, kalau misalkan kita diam di rumah, diam di kamar, itu kumat jadinya. Nah makanya jadi dari sekarang itu harus ada jalan antisipasi buat kalian sibuk ke depannya. Hari-hari kalian tuh padat gitu, jadi nggak ada waktu buat mikirin si anxiety misalkan ya. Bukan misalkan, emang itu tujuannya. Oke, jadi si hari-hari kalian itu sibuk dengan mencari duit misalkan ya, atau ibadah, harus seimbang. Cari duit sama ibadah itu harus seimbang. Sampai-sampai kamu lupa. Ntar ketika kamu lupa, kamu bakal bilang, eh perasaan saya punya cemas deh gitu. Itu pengalaman sama saya. Ya karena saya udah sembuh, terus banyak kegiatan di kampus. Terus juga waktu itu sempat kerja sampingan. Waktu relax, udah nggak ada pikiran, nggak ada beban apapun. Nah di situ saya ingat lagi, perasaan saya punya cemas deh, perasaan saya pernah ke psikiater deh, atau psikolog deh gitu. Tapi semua itu lupa sama semua kegiatan dan waktu, seriusan. Ya makanya dari sekarang antisipasi, banyakin kegiatan, tambahin kegiatan, jangan sampai waktu olahraga, waktu aktivitas kamu itu kalah sama si cemas ini. Jangan, jangan sampai. Oke. Nah mungkin itu 3 poin ya yang penting banget menurut pengalaman pribadi. Sampai alhamdulillah saya keluar dari zona cemas itu, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Dan saya yakin kamu juga pasti bisa keluar, karena saya bisa, masa kalian nggak bisa. Juga saya udah ingetin di video sebelumnya kalau penyakit cemas ini kesembuhannya itu udah menjadi suatu kepastian. Coba nonton deh video sebelumnya ya. Nah mungkin gitu aja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kurang lebihnya ya. Terus video ini boleh, kalau kalian suka boleh di dislike, kalau kalian suka boleh di like, kalau nggak suka juga bisa di dislike ya, karena YouTube menyediakan tombol like dan dislike. Kayak itu tergantung kemauan kalian, nggak ada keterpaksaan di sini, karena saya pengen saya nyaman, kamu juga nyaman, saya sembuh, kamu juga sembuh. Oke. Terus jangan lupa di subscribe ya buat kembangin channel ini, biar kalian makin semangat buat mencapai kesembuhan anxiety. Oke. Oke, jadi gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.